Tapi dari segi format masih bisa diperbagus gitu. Kalau dari engagement iya, tapi kalau dari per hari ini quick count ya. Itu kan masalah beda lagi Pak ya. itu beda lagi. Another problem. Iya. Tapi apakah itu nanti ada tindak pidananya atau tidak? Menurut saya enggak sih sebetulnya. Jadi kalau fakta yang disampaikan ke publik tidak bisa dikatakan mencemarkan nama baik seseorang. Tapi kalau dia malah terpilih, naik suaranya, apakah itu fitnah yang menguntungkan kalau gitu? Nobar untuk menonton film bukan merupakan kejahatan sepanjang film itu tidak dinilai sebagai sebuah kejahatan. Harusnya tidak ada kriminalisasi terhadap pembuat film, ya, orang-orang yang ada di dalam film. Jadi kalaupun ada laporan, menurut saya polisi menerima tetapi tidak memproses laporan tersebut sebagai dugaan tindak pidana sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian mencari tahu sendiri gitu. Dengan begitu maka ini yang disebut dengan literasi filmnya, apresiasi dan literasi. Jadi kita penonton semakin cerdas gitu dalam memilih film juga dan mencari film-film mungkin. Dirty Vote, dokumenter yang menguak pemanfaatan instrumen kekuasaan untuk kepentingan tertentu. Lalu apakah pas Dirty Vote disebut sebagai sebuah dokumenter? Dan apa aja sih dampaknya? Terutama, adakah dampak hukum bagi si pembuat dan yang terlibat di dalamnya? Kita akan bahas bersama Eki Imanjaya dan Ahmad Sofyan. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Kamu Smart Viewers udah voting kemarin di pemilu 2024? Kalau udah voting, bagus. Tapi kalau Dirty Vote udah nonton atau belum? Kalau udah nonton, ya oke. Tapi kalau belum nonton, mending nonton Good Talk karena kita akan ngebahas tentang film dokumenter Dirty Vote. Karena aku udah ditemenin sama dua orang hebat di sini, ada Pak Eki Imanjaya dan Pak Ahmad Sofyan. Halo Pak Eki, halo Pak Sofyan. Halo. Kabarnya Anissa. gimana? Baik? Alhamdulillah baik, udah ikut tuh. Ya, sama dong Pak. Sama. Iya, Pak Sofyan? sama. Ini Loh, itu ada nggak ada, Pak. bekas-bekasnya. Nih. Oh ada Iya, bekasnya. ini karena kena sambal jadinya warnanya agak beda. Pak Eki, Pak Sofyan, Ya. makasih udah mau Ya. balik lagi di Sama-sama. Good Talk di Binus TV. Tapi kali ini kita masih ngebahas film Iya. gitu. Tapi kali ini Dirty Vote. Kalau yang kemarin kan kita ngebahasnya Ice Cold ya. Ya. Bertiga sama Prof Jun gitu. Tapi kali ini berdua dulu gitu, Smart Viewers. Nah, aku mau nanya ke Pak Eki dulu deh. Siap. Pak Eki kan tadi aku udah bilang film dokumenter Dirty Vote ya. Tapi Dirty Vote ini sebagai sebuah film masuk ke dalam kategori definisi film dokumenter nggak sih Pak sebelumnya? Ya, sebenarnya dokumenter itu kan cair ya sebenarnya. Tapi kalau secara konvensional menurut Bill Nichols itu ada 6 pendekatan. Yang ke-6-6-nya kurang cocok masuk ke dalam bingkai Dirty Vote gitu. Lebih cocok sebagai film lecture sebenarnya kan karena isinya adalah lecture ya seperti keynote speakers atau TED Talk gitu ya. Lecture. Tapi sebenarnya ada yang mirip dokumenter seperti ini gitu dan menang Oscar dan segala macam. Misalnya An Inconvenient Truth ya, filmnya Al Gore tuh. Itu sama-sama film lecture. Terus sama-sama mengajak kan propaganda dalam arti yang bagus ya, mengajak orang untuk mempengaruhi orang untuk berpikir lebih gitu yang mereka tawarkan diterima paling nggak didengarkan, dan sama-sama ingin ada action kan. Cuman kalau di An Inconvenient Truth di belakang dijelaskan gitu. Nah bedanya adalah An Inconvenient Truth itu kaya dengan berbagai footage dan kemudian ada hal-hal yang sifatnya personal. Jadi Al Gore itu tidak hanya berceramah, tidak hanya lecture, tapi juga mengisahkan kisahnya secara personal. Misalnya dia ke masa lalunya, terus kisah tentang anaknya gitu-gitu ya kalau nonton Inconvenient Truth ya. Jadi Al Gore sendiri sebagai subjek istilahnya kalau dalam dokumenter. Dia adalah subjek, tidak hanya narasumber tapi karakter di situ dan ada semangat kemanusiaan. Sementara kalau Dirty Vote kan dari dulu kan Watchdog itu atau khususnya Dandi itu kan bilangnya aktivis yang bikin film, bukan filmmaker gitu. Dan mereka punya, misalnya kayak Sexy Killer dan segala macam, mereka punya
ide-ide, punya hal-hal yang ingin disampaikan dan dengan cara bikin film gitu. Karena itu dan mungkin karena terburu-buru juga gitu ya. Jadi bagus sekali sebenarnya dari segi isi, itu saya tidak mau membantah dan saya setuju gitu ya dengan riset yang dalam dengan 3 narasumber yang mumpuni di bidangnya gitu. Tapi dari segi format masih bisa diperbagus gitu ya, masih bisa dipoles lah, disemir lah gitu dengan berbagai macam. Tapi mungkin karena ngejar momen Iya. beberapa hari sebelum pemilu gitu, sebelum pencoblosan gitu. Jadi sebenarnya apakah dokumenter atau tidak? Ya ada istilahnya film lecture tadi itu, film lecture. Cuman ini pure banget gitu, film lecture bener gitu. Sementara kalau kayak An Inconvenient Truth ada footage, ada sentuhan kisah Al Gore kenapa di akhirnya bersedia menjadi kampanye untuk global warming, ketemu dengan profesornya waktu di Harvard dan lain-lain. Jadi lebih ada sisi-sisi kemanusiaannya. Sementara kalau ini kan beneran, makanya pihak sebelah bilang ini kampanye negatif gitu kan, karena isinya negatif semua gitu. Nah tapi ya sah-sah aja gitu. Jadi tapi saya bisa memaklumi karena memang ngejar momen itu. Jadi kelihatan terburu-buru, kurang ada touch up lah tadi misalnya. Kurang disemir gitu. Sebagai format film gitu. Dan lebih mementingkan isi padahal kan isi dan format sama-sama penting gitu ya. Tapi Dirty Vote ini sebagai sebuah media ya Pak, media untuk mengekspresikan kegelisahan mungkin ya terutama dari 3 aktornya itu, jadi media yang pas nggak sih Pak untuk menyuarakan sesuatu, apalagi nih sebelum pemilu gitu ya? Ya sebenarnya mungkin salah satu kenapa Watchdog milihnya film lecture dan beneran raw seperti itu, mungkin supaya nggak tendeng aling-aling ya. Itulah yang mereka mungkin ingin menjelaskan sejelas-jelasnya, tidak pakai bungkus-bungkus lainnya, bahwa inilah masalahnya mungkin. Jadi mungkin begitu ya, dan data-datanya memang sangat dalam gitu ya, dan sangat kaya gitu ya. Jadi dengan 3 orang itu yang bukan jeleknya, yang ternyata bisa aja dikait-kaitan dengan wah ini pendukung paslon tertentu ya juga, iya terus rame gitu. Tapi fakta bahwa dalam 2 hari ada puluhan juta yang nonton, itu sebenarnya menunjukkan kegelisahan orang gitu ya, karena kan sebelumnya ada bocor halus gitu ya, Tempo, terus ada ada belasan bahkan puluhan kampus gitu kan. Terus ditambah dengan ini adalah data-data yang lengkap dan akurat gitu ya, dalam arti bisa dipertanggungjawabkan gitu secara ilmiah, dan mereka kan orang-orang yang memang biasa di situ gitu. Jadi dari segi narasumber oke, dari segi isi memang niatnya mereka untuk jebret-jebret sebenarnya bukan kampanye negatif, tapi ingin memaparkan gitu kan. Sebenarnya satu selaras dengan gerakan sosial atau gerakan masyarakat yang lain sebenarnya, tapi dengan cara film gitu kan, dan dikemas dengan gaya lecture gitu. Tapi nggak semua orang juga bukan nyaman sih, kuat nontonnya gitu ya, karena 2 jam durasinya itu, 2 jam dan gayanya kan lecture gitu ya, maksudnya kalau dengan ada waktu sedikit mungkin bisa kayak Inconvenient Truth ya, jadi bisa lebih emosional atau bisa lebih personal, ketiganya bisa gitu. Jadi tapi mungkin ya itu ngejar momen itu. Ngejar momen tapi kalau dilihat dari durasi yang hampir 2 jam dan dengan penonton yang semasif itu, ini mungkin bisa disebut sebagai sebuah produk yang sukses juga ya Pak ya? Kalau dilihat dari engagement-nya? Kalau dari engagement iya, tapi kalau dari per hari ini quick count ya itu kan masalah beda lagi Pak ya? itu beda lagi. Another problem. Iya. Pak Sofyan mungkin. Langsung geser ke Pak Sofyan. Iya. Problemnya di sini Pak. Ini efek samping ya. Kalau obat ada efek sampingnya ini. Efek sampingnya ternyata salah satunya yang ramai juga di media, dilaporin ya Pak ya. Iya. Dan di Laksononya sebagai sutradara dan 3 aktor utamanya ini. Tapi menurut Bapak, emang bisa Pak dilaporin? Emang ada unsur pidananya di dalam produk Dirty Vote ini? Ya, kalau soal lapor siapa aja boleh ya. Ya,
mungkin orang atau kelompok orang atau apakah yang bersangkutan atau orang suruhan ya atau orang bayaran yang disuruh melaporkan bisa aja, dan polisi memang salah satu tugasnya menerima laporan. Tetapi apakah itu nanti ada tindak pidananya atau tidak, menurut saya enggak sih sebetulnya. Jadi itu seperti yang disampaikan Pak Eki tadi, ini film atau sebuah narasi atau sebuah presentasi ya yang ditayangkan dengan dibuat secara profesional menurut saya, karena kalau lihat dari studionya itu ya profesional. Kontennya adalah data ya, itu pertama, data hasil riset, walaupun mereka ada yang menyebut sumbernya, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, yang menyampaikan itu memang punya kompetensi karena ketiganya adalah ahli hukum tata negara dan dosen hukum tata negara. Yang ketiga, ya, isi yang disampaikan itu pertama tidak ada menyerang kehormatan orang tertentu, tidak ada. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tidak ada juga menebar kebencian, ya, menimbulkan rasa permusuhan sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang ITE, ya. Kemudian juga bukan kabar bohong yang menimbulkan keonaran atau kabar yang tidak pasti yang menimbulkan keonaran sebagaimana diatur dalam pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ya, tentang peraturan hukum pidana. Jadi kalaupun ini dilaporkan, saya yakin si pelapor itu akan menggunakan 3 norma yang saya sebutkan tadi, pasal 27 ayat 3, 28 ayat 2 dan pasal 14-15 Undang-Undang 1 Tahun 46. Itu pintu masuk untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 3 narator dan sutradara tadi itu sebagai dugaan tindak pidana menyerang kehormatan, harkat dan martabat seseorang pasal 27, menebar kebencian permusuhan pasal 28, menebar kabar bohong yang menimbulkan keonaran pasal 14-15 Undang-Undang 1 Tahun 46. Nah, kalau saya lihat itu pintu masuk. Dari 3 aturan hukum yang saya duga yang digunakan oleh pelapor, 1 norma pun tidak ada yang pas ya. Ya, tidak ada yang pas. Kenapa? Menebar kebencian, menyerang kehormatan, itu yang kita sebut dengan delik pencemaran nama baik, itu harus jelas disebutkan namanya, orangnya, identitasnya, kemudian perbuatan-perbuatan yang diserang itu apa? Enggak ada. Dia hanya menampilkan data. Ya, nampilkan data. Ada kebijakan pemerintah, bagi-bagi sembako, bagi-bagi BLT, ada kebijakan presiden untuk mengangkat PLT ya di beberapa kabupaten. Kemudian ada data tentang dimekarkannya Provinsi Papua ya. Ada data lagi tentang statement-statement bahwa ini harus 1 putaran padahal pemilu belum dilakukan. Ada statement-statement dari pejabat pemerintah yang tidak masuk tim kampanye tetapi melakukan kampanye, kan tidak ada. Itu kan fakta semua. Fakta yang disampaikan secara terang benderang, jadi tidak ingin menyerang seseorang karena fakta. Jadi kalau fakta yang disampaikan ke publik tidak bisa dikatakan mencemarkan nama baik seseorang. Permusuhan, enggak juga. Jadi ya, kalau saya bilang ini bukan permusuhan, tapi kegaduhan. Ya. Kegaduhan politik ya. Kegaduhan kenapa? Di masa tenang mereka launching itu film. Ya. Betul. Saya yakin memang itu udah desain tuh, by design ya. Ketika masa tenang, orang nggak ada lagi ngelihat kampanye, diluncurkan sehingga viewernya banyak. Jadi itu masuk sukses juga mereka mempengaruhi netizen untuk nonton dan emosinya naik. Sehingga itu tadi terjadi kegaduhan politik antara pendukung paslon 1, 2, dan 3. Memang kalau kita lihat substansinya, data yang ditampilkannya seolah-olah menyatakan kubu paslon tertentu ya telah melakukan kecurangan terstruktur dan sistematis ya sejak mulai awal penentuan kenapa misalnya bansos itu dibagi di depan istana gitu ya. Kenapa bansos itu dibagi dengan memanfaatkan aparatur kepala desa dan seterusnya. Jadi itu bukan
bukan sebuah perbuatan menimbulkan permusuhan, tapi kegaduhan. Jadi kegaduhan sendiri dalam konteks hukum pidana bukan tindak pidana. Tidak ada kegaduhan politik ya di dalam masyarakat netizen itu sebagai tindak pidana pemilu, nggak ada. Ya. Jadi kalau dilaporkan pun menurut saya ya sah saja dilaporkan, tapi tidak ada undang-undang yang bisa jadikan dasar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 3 narator dan sutradara sebagai dugaan tindak pidana mencemarkan nama baik, dugaan tindak pidana menyebar permusuhan dan kebencian, atau dugaan tindak pidana menebarkan kabar bohong yang menimbulkan keonaran. 3 tindak pidana itu tidak terpenuhi dalam konteks film sebagaimana yang diulas oleh Pak Eki tadi barusan. Menimbulkan, yang menarik, menimbulkan permusuhan pun juga nggak masuk ya Pak? Permusuhan itu adalah sebuah sebuah circumstances, keadaan ya. Jadi kalau misalnya saling hujat, saling serang, saling berkomentar di platform media sosial, itu bukan permusuhan. Jadi permusuhan itu artinya ada kelompok-kelompok tertentu yang menyerang kelompok lainnya, ya. Jadi ketika film itu ditayangkan, muncullah kelompok-kelompok yang saling beradu gitu ya, beradu mencaci maki kelompok A, mencaci maki kelompok B, itu yang dikatakan permusuhan. Jadi permusuhan itu udah masuk ke area yang sara, suku, agama, dan ras. Jadi ini kan bukan, ini adalah pandangan politik. Yang kedua, analisa politik, analisa tindakan pemerintah yang dianggap dirty, ya. Jadi bukan menyerang kelompok agama tertentu, bukan menyerang kelompok suku tertentu, golongan tertentu, enggak. Ini yang dikritik adalah penyelenggara atau rejim, ya. Lalu di dalamnya ada masyarakat pendukung rejim A, rejim B, rejim C yang saling gaduh tadi itu. Ya. Jadi kalau yang dikatakan menyebar permusuhan dan kebencian, yang diserang adalah kelompok tertentu, agama tertentu, golongan tertentu. Jadi tidak memenuhi kualifikasi pasal 28 Undang-Undang ITE. Mungkin itu sebabnya juga bentuknya film lecture tadi ya Pak ya? Film lecture penuh dengan data-data ilmiah, ya betul. Cuman saya boleh nanya nggak? Oh boleh Pak. Soalnya yang dituduhkan itu adalah film itu adalah kampanye negatif dan 2 fitnah, itu menurut Pak Sofyan gimana? Iya, fitnah itu pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3, induknya itu ada di pasal 310 311 KUHP. Jadi yang dikatakan pencemaran nama baik itu adalah perbuatan pidana yang menyerang harkat dan martabat seseorang. Harkat dan martabat seseorang yang diserang itu jelas, ya. Identitasnya jelas, namanya jelas, dan perbuatannya jelas. Kalau fitnah itu artinya perbuatan yang dituduhkan itu tidak benar. Jadi bukan menyerang harkat dan martabat, tapi perbuatan yang dilakukan orang tersebut tidak benar, ya. Jadi itu fitnah. Jadi elemen fitnah dan pencemaran nama baik jelas orangnya, individunya, dan kalau orang tersebut merasa dicemarkan namanya atau difitnah, di dalam pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE dalam SKB 3 Menteri Komunikasi Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri, harus orang yang bersangkutan yang melapor. Jadi nggak bisa diwakilin. Jadi misalnya katakanlah Mr. X dari film itu dia merasa tercemar nama baiknya, maka Mr. X tadi itu datang ke polisi, melaporkan dan menjelaskan mana bagian dari video itu atau dalam film itu yang mencemarkan nama baik dia. Jadi memang kalau 27 ayat 3 itu lebih sulit karena orang yang dicemarkan nama baiknya, orang yang difitnah harus langsung datang ke polisi untuk mengadukan bahwa film itu telah mencemarkan nama baiknya. Itu pertama. Yang kedua, dia harus bisa menjelaskan apa dampak negatif terhadap dirinya. Karena itu delik material. Dampak negatif misalnya gara-gara itu dia tidak terpilih. Ya. Dia hilang pekerjaannya. Keluarganya jadi trauma. Tiga aspek akibat itu harus dijelaskannya. Tapi kalau dia malah terpilih, naik suaranya, apakah itu fitnah yang menguntungkan kalau gitu? Ini apa ya? Sama juga seperti kasusnya Fathia Haris ya Pak ya? Iya. Ya, ada kemiripan khusus. Iya. Penyebaran nama baik juga ya? Iya, betul. Jadi Fathia Haris dan Fathia itu dituduh dengan pasal sama 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 14-15, Undang-Undang nomor 1 tahun 46 ya. Nah, tetapi apa?
hakim menyatakan bahwa perbuatan Haris dan Fathia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kenapa? Apa yang disampaikan Haris itu adalah fakta, benar. Jadi dia menyatakan bahwa Luhut bermain tambang di Kalimantan. Itu statement dia yang jadi pidana. Nah, di dalam pengadilan bisa dibuktikan bahwa Luhut ternyata punya saham di Kalimantan. Ya, ya. Lah, kalau Anda punya saham di Kalimantan, kata hakim, berarti Anda memang bermain tambang di sana gitu loh. Nah, itu Ya, fakta itu terbukti ya. di pengadilan. Jadi perbuatannya tidak bisa dikatakan menyerang harkat dan martabat Luhut Panggabean. Dan Luhut dia langsung datang ke polisi melaporkan. Oh, gitu. Datang langsung kan? Dan dia datang langsung ke pengadilan untuk menceritakan Ya. tentang pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Haris. Tetapi ternyata di pengadilan Haris dan rekan-rekannya penasihat hukum berhasil menunjukkan fakta bahwa memang betul beliau punya tambang di Kalimantan sehingga tidak bisa dikatakan pencemaran nama baik. Tanya Gitu. lagi dong, boleh. Menarik Tapi nih saya mau nanya dulu pasal-pasal. Pak, saya mau Iya, iya, masuk iya. dulu nih. Kalau di sosial media juga ramai, terutama di TikTok ya Pak. Sekarang pemilih muda kan terutama mainnya di TikTok nih. Ada yang nanya gini Pak, kalau yang ngelaporin Jokowi sendiri bisa nggak Pak? Kalau Presiden Jokowi ternyata merasa difitnah atas data-data atau informasi yang diberikan di Dirty Vote. Iya, Jokowi dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum perorangan ya, bukan sebagai kepala negara bisa. Tetapi kan itu harus yang dicemarkan itu adalah perbuatan-perbuatan dia yang tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan negara ya. Kalaupun dia merasa dirinya dicemarkan. Tapi terkait dengan kebijakan-kebijakan dia itu nggak bisa pakai pasal 27. Ya, kayak Luhut yang dipitnah itu adalah dia karena dia bermain tambang, ya, bermain tambang di Kalimantan. Jadi bukan karena kebijakan-kebijakan Luhutnya. Jadi harus dilihat film tadi itu mana statement dari 3 narator itu yang menyerang pribadi Presiden Jokowi. Kalau nggak ada, itu terkait dengan kebijakan, terkait dengan kelembagaan, mengambil keputusan untuk BLT, membagi sembako di depan istana, itu kan sebagai kelembagaan, bukan sebagai Jokowi. Nah, karena itu tuh tidak bisa dinyatakan sebagai pencemaran nama baik. Harus personnya, dan Jokowi datang langsung ke polisi untuk melaporkan bahwa harkat dan martabat saya diserang di dalam film tersebut, dan dia harus menyebut pada menit kemana, ke berapa soal serangan itu, dan apa dampaknya terhadap dirinya dan keluarganya. Oke, gitu Smart Viewer. Tadi Pak Eki boleh? Kalau saya sedikit pertanyaannya tuh, Ya. kan beberapa mau nobar terus Ya. dilarangnya atau dibubarkan. Itu dari segi hukum gimana? Apakah memang polisi berhak melarang atau membubarkan orang-orang yang mau nobar film itu gitu? Itu gimana sebenarnya? Nobar untuk menonton film bukan merupakan kejahatan sepanjang film itu tidak dinilai sebagai sebuah kejahatan. Jadi harus diputuskan dulu oleh pengadilan bahwa film itu dilarang. Ya, film itu dilarang. Harus diputuskan. Jadi nggak bisa juga di take down lalu orang mengkampanyekan. Ya bisa aja orang mengkampanyekan untuk tidak menonton. Tapi untuk menyatakan sebuah film dilarang itu harus ada putusan pengadilan. Dan pengadilan pun tidak bisa serta-merta memutuskan itu ya. Kenapa harus melalui mekanisme yang transparan juga, para pihak juga bisa menyampaikan keberatan kenapa film itu dilarang. Nah, ketika film sudah dilarang, sama lah kayak sebuah kasus ada sebuah buku dilarang diedarkan di Indonesia karena menebarkan paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Nah, ketika film itu dilarang juga harus jelas film itu mengandung paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kalau enggak, berarti film itu nggak bisa dilarang. Itu bagian daripada kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Nah, sepanjang tidak ada putusan pengadilan, polisi tidak punya wewenang untuk membubarkan nobar. Tapi ini jadi menarik. Ini kalau Pak Eki sendiri kan udah bergelut lama ya di dunia perfilman ini. Ada nggak sih Pak dulu kalau boleh di-sharing kejadian-kejadian mungkin serupa pembatasan nobar, film-film tertentu gitu? Ya ada dulu zaman The Act of Killing ya sama The Sound of Silence itu ya. The Look of Silence. Dan itu memang sangat sensitif gitu ya karena itu kan tentang kisah tahun 65 dan orang-orangnya juga anonim semua gitu karena takut dipersekusi gitu ya. Itu
itu dilarang. Tapi kemudian filmmakernya Joshua Oppenheimer itu dia ngajar di London gitu. Tapi sama mereka kemudian malah digratiskan di YouTube gitu. Kemudian jadi ada cara baru yaitu di YouTube gitu. Siapa yang bisa itu YouTube kan? Kecuali kalau Kominfo-nya yang minta ditutup gitu. Itu salah satu yang paling itu ya. Tapi yang menarik begini, kalau di film kan harus lu sensor ya. Ya. Ada kasus misalnya Kucumbu Tubuh Indahku filmnya dari Nugroho. Jadi sekarang sensor itu semakin baik menurut saya karena tidak mengekat atau tidak memblurkan, tapi klasifikasi usia gitu kan. Klasifikasi usia umur berapa tahun gitu. Nah, kalau udah begitu udah lolos sensor, memang semua film harus lolos sensor gitu kan. Semua film. Yang mau ditayangin di bioskop atau gitu ya, saya nggak tahu kalau di YouTube ya. Nah, setelah lolos sensor, kemudian banyak yang kritik karena menyebarkan LGBT gitu ya, isu-isu LGBT. Tapi ternyata sensor filmnya justru yang melindungi karena ini udah lolos sensor. Udah lolos sensor untuk 17 atau 21 tahun saya lupa. Dan malah ya harusnya kalau udah lolos sensor udah tidak masalah lagi gitu ya. Maksudnya silahkan aja diskusikan filmnya gitu. Itu jadi menarik tuh. Jadi sekarang justru masyarakat yang lumayan berkobar-kobar tuh gitu. Terutama kalau kasus-kasusnya terkait dengan satu LGBTQ dan kedua adalah ideologi kiri. Nah itu dua itu tuh yang itu. Tapi kalau soal pemerintah, nah itu baru nih sekarang nih. Dulu saya sih nggak inget ya ada kasus-kasus yang serupa. Tapi kalau untuk kasus yang lain ada gitu. Sensor. Menarik ya Pak, gitu. Maksudnya sekarang kan bahkan kalau ngomongin soal yang Dirty Vote ini kan tayangnya nggak cuma di satu channel. Gitu. Yeah. Dia ada satu channel sendiri Dirty Vote-nya menayangkan Dirty Vote, lalu channel-channel lain kayak PSH kan juga turut menyiarkan itu. Artinya kan apa ya Pak namanya? Belajar dari yang lalu-lalu mungkin ada ketakutan untuk di take down. Mitigasi ya? Ya, mitigasi bencana ya. Disiarkan di beberapa kanal kayak gitu Pak. Yang menarik juga nih, yang saya dengar adalah di YouTube itu unlisted. Jadi kalau nggak dapet linknya nggak bisa. Jadi kalau di YouTube tuh Dirty Vote itu nggak ini ya. Gitu. Jadi itu juga salah satu cara juga kali. Untuk tidak di take down. Untuk tidak di take down. Ya. Gitu. Kayak gerilya kan. Gerilya, iya. Gerakan-gerakan gerilya gitu. Jadi balik lagi ke zaman dulu ya Pak ya. Pertanyaannya ada apa nih kok harus sampai balik ke zaman dulu gitu. Nah, mungkin untuk menutup episode kita kali ini dari Pak Eki dan Pak Sofyan ada pesan-pesan khusus untuk smart viewers ya, terutama dalam memahami produk-produk dokumenter yang berbau-bau politik seperti ini. Mungkin dari Pak Sofyan dulu Pak. Ya, jadi kalau bagi saya ya, ini film ini apalagi saya orang hukum sangat langka di Indonesia film-film seperti ini apapun namanya, apakah ini lecturing atau dokumenter itu yang didasarkan kepada sebuah kajian hukum itu sangat langka. Apalagi film ini ternyata mampu membangkitkan emosi di dalam masyarakat. Jadi harusnya siapapun yang merasa terkena serangan dari film ini harusnya tetap berpikir dewasa aja. Kalau memang diserang, nggak apa-apa buat film lagi. Jadi kami ini orang hukum jadi senang karena ada film tandingan yang masyarakat bisa menilai film ini yang mana film yang berkualitas dan mana yang tidak. Dan yang kedua ingin saya sampaikan bahwa harusnya tidak ada kriminalisasi terhadap pembuat film, ya, orang-orang yang ada di dalam film. Jadi kalaupun ada laporan, menurut saya polisi menerima tetapi tidak memproses laporan tersebut sebagai dugaan tindak pidana sebagaimana yang saya sebutkan tadi diatur dalam Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana. Karena kalau begitu akan takut orang untuk membuat film dan bersuara bebas dan lantang di sebuah film. Kalau dari Pak Eki silahkan Pak. Kalau saya ada sisi lain dari Dirty Vote ini. Jadi orang jadi nonton dokumenter kan pada akhirnya, dan semoga mereka tuh mencari tahu gitu ya. Mencari tahu tentang dokumenter apa yang bagus-bagus lagi gitu ya. Nah, salah satunya misalnya Exil yang lagi diputer terbatas gitu, itu penting ditonton. Terus juga film-film lain yang jadi ada alternatif untuk apa ya, teman berpikir gitu. Jadi nonton
tapi kita menjadi apa yang namanya penonton aktif. Kita nggak cuman konsumtif tapi produktif. Caranya ya kita diskusikan filmnya, kemudian atau kita review gitu ya, atau kalau perlu kita bikin film. Kalau nggak setuju ya bikin film tandingan kata Pak Sofyan tadi gitu. Tapi jadi semoga membuka masyarakat bahwa film dokumenter juga sama pentingnya dengan film fiksi atau film komersil gitu, terutama dalam hal membuka atau mengajak penonton untuk berpikir kritis gitu. Tidak harus ditelan mentah-mentah, tapi akan membuat penonton berpikir, masa sih apa, dan kemudian mencari tahu sendiri gitu. Dengan begitu maka ini yang disebut dengan literasi filmnya, apresiasi dan literasi. Jadi kita jadi penonton semakin cerdas gitu dalam memilih film juga, dan mencari film-film, mungkin film-film sejenis dan dokumenter terutama gitu. Iya. Dan kalau Smart Viewers pengen tahu juga lebih lanjut atau mungkin pengen ngobrol langsung sama Pak Sofyan dan Pak Eki yang masih SMA, daftarnya di BINUS kali ya Pak? Iya. Biar makin deket. Masuk, tabrak masuk. Ada di bisnis lo sama film department gitu. Tinggal dipilih atau jurusan lain juga boleh gitu. Terima kasih Pak Sofyan dan Pak Eki. Terima kasih kasih banyak ya. Smart Viewer, terima kasih. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita balik ngobrol lagi. Siap. Mungkin ada yang udah mau antri jadi murid-muridnya dari Pak Wah, Sofyan sama Pak iya. Eki dengan Masuk, senang Mam. hati. Aman. Kebetulan saya ngajar dokumenter 2 kelas. Iya. Ya, Nanti ya. kita Belum belajar mantap ya. hukum film ya. Oh iya belum. Boleh, Iya. boleh. Ada Iya, streaming iya. baru ini. Iya. Dan untuk Smart Viewers jangan lupa like video ini, subscribe juga YouTube channelnya BINUS TV, dan sampai jumpa Smart Viewers di episode selanjutnya. Bye-bye.